Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Widawati. Saya akan menjelaskan contoh soal penyelesaian deret untuk persamaan diferensial homogen. Diberikan sebuah persamaan diferensial sebagai berikut: Y aksen dikurang X Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0, di mana X0 sama dengan 0. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita asumsikan suatu penyelesaian dalam bentuk deret pangkat dengan koefisien yang tidak diketahui. Seperti yang telah dijelaskan di resume, di pembahasan, bahwa Y itu sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM X M X pangkat M sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3X kuadrat. Dan untuk Y aksennya yaitu sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga MAM X pangkat M kurang 1. Dan Y aksen sama dengan sigma M sama dengan 2 sampai tak hingga M kali M dikurang 1 AM X pangkat M dikurang 2. Nah, nilai tersebut kita akan buat di sini, karena di sini kan ada Y aksen, Y aksen, dan Y. Kita telah membuat persamaan Y aksen, dan Y aksen untuk deretnya. Selanjutnya, kita akan substitusikan Y aksen dan Y aksen ini ke persamaan Y aksen dikurang X Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan nilai sigma M sama dengan 2 sampai tak hingga M kali M dikurang 1 AM X pangkat M dikurang 2 dikurang, tadi kan ada X Y aksen dan ini adalah X dikali sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga M AM X pangkat M dikurang 1. Ditambah, tadi kan ada 2Y. 2Y berarti 2 sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM X pangkat M sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat. Lalu selanjutnya yaitu kita akan meletakkan nilai X ini ke dalam. Kita kalikan ke dalam, karena ini pangkat 1 dan ini pangkat M kurang 1, sehingga menjadi X pangkat M kurang 1 ditambah 1. Dan hasilnya yaitu sigma M sama dengan 2 sampai tak hingga M kali M dikurang 1 AM X pangkat M dikurang 2 dikurang sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga M kali AM X M pangkat negatif 1 tambah 1 tambah 2 dikali sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM X pangkat M sama dengan 0. Ini adalah persamaan kelima. Selanjutnya kita akan lihat untuk X pangkat K. X pangkat K ini maksudnya adalah nilai-nilai yang ada di pangkat X yang ini. Ini akan kita misalkan dengan X pangkat K. Sehingga untuk yang persamaan yang pertama ini, sigma M sama dengan 2 sampai tak hingga dikali M dikurang 1 dikali AM X pangkat M dikurang 2, itu akan kita peroleh nilai K sama dengan M dikurang 2. Kenapa? Karena di sini kan tadi kita misalkan dengan K, dan K itu adalah M dikurang 2. Dan sehingga untuk mendapatkan nilai M, kita akan tambahkan kedua ruas dengan angka 2. Sehingga M sama dengan K ditambah 2. Selanjutnya, jika M-nya itu sama dengan 2, M-nya kan tadi sama dengan 2. Ini, M-nya kan sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 0. Kenapa K sama dengan 0? Karena ketika kita substitusikan nilai 0 ke dalam K, maka hasil M-nya adalah 2. Lalu, untuk jika M sama dengan 2,
maka K sama dengan 0. Jika M menuju tak hingga, maka K menuju tak hingga pula. Sama seperti ini. Jika ini M-nya ini menuju tak hingga, maka kita ganti M ini menjadi K, maka K-nya juga menuju tak hingga. Nah, untuk yang kedua yaitu sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga M X pangkat M, maka diperoleh K-nya itu bernilai M. Karena M ini kita ganti saja menjadi K, dan otomatis M juga sama dengan K. Nah, jika M-nya sama dengan 1, maka K-nya juga sama dengan 1. Jika M-nya menuju tak hingga, maka K-nya juga menuju tak hingga. Untuk sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga, AM X pangkat M, kita peroleh K-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kita akan substitusikan nilai N tadi ke persamaan 5. Ke persamaan 5, persamaan yang ini tadi. Kita akan substitusikan nilai M-nya itu menjadi nilai K. Maka, mendapatkan hasil sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, M tadi kita ganti dengan K, M tambah 2 dikali dengan M tambah 2 dikurang 1, dikali dengan A, M tambah 2, karena tadi M kan, di sini kan AM. M-nya kan K tambah 2 tadi, yang untuk yang pertama tadi. Maka A K tambah 2, X K tambah 2, tadi ini kan M dikurang 2, makanya jadi K tambah 2 dikurang 2. Dikurang yang untuk sigma K sama dengan 1, M sama dengan 1 tadi, kita ubah menjadi sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, M-nya kita ganti jadi K, dan untuk M-nya tadi kita ganti jadi K, karena K tadi kan sama dengan M kan, X pangkat K. Nah, untuk yang ketiga, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, 2AK X pangkat K sama dengan 0, karena K-nya tadi K-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ke-6. Nah, kita substitusikan nilai K sama dengan 0, maka untuk yang persamaan yang pertama ini tadi, untuk persamaan yang pertama ini, untuk yang ini, jika K-nya sama dengan 0, nih, maka kita akan mendapatkan hasil, ini. Kita substitusikan. K tambah 2. K-nya kan tadi berarti 0. 0 tambah 2 berarti 2. 0 tambah 2 dikurang 1 yaitu 1. A 0 tambah 2 berarti A2. X pangkat 0 tambah 2 dikurang 2 yaitu X pangkat 0. Nah, kita tambahkan lagi. Itu kan baru yang untuk 0-nya kan, yang untuk K sama dengan 0. Nah, untuk yang sigma K sama dengan 1-nya itu, sigma K sama dengan 1, K ditambah 2, dikali K tambah 1, AK tambah 2, X pangkat K. Untuk yang K sama dengan 1. Karena ini deret ya kan, jatuhnya. Nah, untuk yang sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, K AK X pangkat K, ini akan bernilai tetap. Karena apa? Karena dia kan tadi kan K-nya itu ya tetap K gitu kan. K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0 habis, dan yang untuk K sama dengan 1-nya itu K AK X pangkat K. Nah, untuk sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, 2AK X pangkat K, itu akan mendapatkan hasil, kita substitusikan nilai K sama dengan 0-nya, 2A0 X pangkat 0 ditambah, tadi kan udah yang K sama dengan 0, berarti sisa yang untuk K sama dengan 1-nya lagi. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 2AK X pangkat K. Nah, untuk persamaan 6 yang ini tadi, sama 6, akan kita rubah menjadi nilai yang telah disubstitusikan dengan nilai K sama dengan 0 tadi. Sehingga kita akan mendapatkan hasil, tadi kan 2 kali 1 A2 X pangkat 0 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga K ditambah 2 dikali K tambah 1 dikali A K tambah 2 dikali X pangkat K dikurang dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga K dikali A K X pangkat K ditambah 2 A0 K
X pangkat 0 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 2 AK X pangkat K sama dengan 0. Sehingga ini kita akan kelompokkan. Kita letak yang ada konstantanya ke depan. Di sini kan ada, ini ada A2. Dikali X pangkat 0 kan berarti tetap A2. Berarti ini kan jadinya 2A2. Nah, ini akan sama dengan ini. 2A0 X pangkat 0 kan 1, berarti 2A0. Ini kan konstanta sama konstanta, maka akan kita letakkan di sini. Selanjutnya, untuk yang sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, K ditambah 2, K tambah 1, A, K tambah 2, X pangkat K, itu kita kurang dengan yang ini. Kita kurang dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK X pangkat K ditambah dengan sigma K sama dengan 1, 2 AK X pangkat K sama dengan 0. Dan setelah kita letakkan yang bagian konstanta keluar, maka selanjutnya yaitu kita akan keluarkan. Kita akan keluarkan nilai 2 ini, karena dia di sini kan sama-sama dengan 2. Sama-sama 2. Maka kita akan keluarkan 2 ini keluar, dikali dengan A0 tambah A2. Lalu, yang ini, nilai yang ini tadi, kita akan kelompokkan. Kita akan kelompokkan menurut X pangkat K-nya kita keluarkan, sehingga mendapatkan nilai sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga. Kenapa sigma K sama dengan 1 sampai tak hingganya di luar? Karena nilai di sini sama dengan sama gitu. K sama dengan 1 sampai tak hingganya sama. Nah, terus K ditambah 2 dikali K tambah 1, A K tambah 2. Ini X pangkat K-nya kita tinggalkan dulu, karena X pangkat K-nya akan kita kalikan keluar sini. Lalu dikurang dengan nilai K dikali AK X pangkat K. Lalu akan kita tambahkan dengan 2AK. Sehingga kita akan membuat semua koefisiennya itu menjadi 0. Membuatnya menjadi 0 maksudnya di sini kan tidak ada konstanta. Ini kan yang konstanta saja. Maka dia sama dengan 0. Dan yang untuk yang X pangkat K juga sama dengan 0. Lalu kita akan buat 2 kali A0 ditambah A2 sama dengan 0, maka akan kita peroleh nilai A2 sama dengan negatif A1. Kenapa negatif A1? Karena di sini kita akan pindah ruaskan, berarti ini A2. Di sini kan aturannya kalau kita kalikan ke dalam kan, jadinya kan di sini 2 A2 dan di sini jadinya 2 A0. Jadi kalau kita pindah ruas berarti ini negatif 2 A0 jadinya di sini kan, negatif 2 A0. Lalu di sini 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali A0 berarti negatif A0, A1. Lalu untuk yang K tambah 2 dikali K tambah 1, AK tambah 2 dikurang dengan KAK ditambah dengan 2AK sama dengan 0. Ini akan kita peroleh nilai AK sama dengan 2, AK tambah 2 sama dengan K dikurang 2 per K tambah 1 dikali K tambah 2 AK. Dengan K-nya besar sama dengan 1. Nah, dari mana dapat ini? Dapat ini adalah kita menyelesaikan ini. Kita pindah ruaskan juga. Berarti di sini kan kita sisain AK tambah 2-nya. Jadi, nilai yang ini, nilai K AK, 2 AK, dan K tambah 2, K tambah 1. Ini akan kita pindahkan ke sebelah sini sehingga mendapatkan hasil ini. Lalu, untuk K tambah 2, kita akan coba untuk memperluas sehingga mendapatkan solusi. Jadi kita akan buat nilai K-nya itu yang berbeda untuk mendapatkan istilah eksplisit A3, dan kita akan membuat hubungan antara koefisien. Nah,
untuk K-nya sama dengan 1, kita mulai dari K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, itu akan kita dapat A3 sama dengan, kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini tadi, ke dalam persamaan yang ini, berarti K-nya kan sama dengan 1, 1 dikurang 2 per 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. K-nya berarti A1 sama dengan 1 dikurang 2 adalah negatif 1, 2 kali 3 ini kita buatnya ini kan dalam deret ya, berarti ini dia jadinya faktorial, kita pilih yang paling besar ini, berarti 3 faktorial A1. Nah, selanjutnya, untuk yang K sama dengan 2, itu akan kita peroleh A4, kenapa A4? Karena 2 tambah 2 kan 4, sama dengan 2 dikurang 2 per 3 kali 4, A2 sama dengan 0. Nah, 0 bagi berapapun kan bakalan 0 juga kan hasilnya. Sehingga untuk semua nilai genap yang besar dari 2 akan bernilai 0. Nah, untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3, itu akan kita substitusikan AK tambah 2 berarti A5 sama dengan 3 dikurang 2 per 4, 5, A3 sama dengan 3 kurang 2, 1, 5, 4, dikali dengan A3, kita substitusikan nilai A3 yang di atas tadi, kita akan substitusikan nilai A3 ini ke dalam persamaan ini, A3, maka akan menjadi negatif 1 per 5 faktorial, karena ini yang paling besar kan, berarti 5 faktorial kali dengan A1. Nah, yang untuk K sama dengan 5, sama caranya, sehingga nanti A5, kita substitusikan nilai dari A5 ini. Nilai A5 adalah negatif 1 per 5 faktorial A1. Maka akan mendapatkan hasil negatif 3 per 7 faktorial A1. Nah, selanjutnya begitu juga untuk K sama dengan 7. Kenapa kita tidak buat K sama dengan 6? Karena 6 itu adalah bilangan genap, dan tadi adalah untuk semua nilai genap, yang besar dari 2 akan bernilai 0. Nah, untuk K sama dengan 7, kita akan mendapatkan A9. Sehingga A7-nya tadi kita substitusi saja nilai A7 ini ke dalam persamaan ini, ke dalam nilai A7 ini. Maka mendapatkan hasil 5 kali 3 per 9 faktorial A1 negatif ya. Lalu untuk solusi persamaan Y aksen-aksen dikurang dengan X Y aksen ditambah dengan 2Y sama dengan 0 adalah kita masukkan ke dalam rumus Y. Karena kita mencari solusi Y. Cari solusi Y. Nih, rumus ini ada di dalam resume yang bagian atas. Sama dengan, inilah deretnya. A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 ditambah A5X pangkat 5 ditambah A6X pangkat 6 tambah sampai seterusnya. Maka nilai ini kita akan substitusikan dengan nilai yang ada di atas tadi, yaitu ini. Berarti tadi kan A0 berarti tetap A0 tambah A1X, A1X tetap A1X ditambah A2X pangkat 2. Nah, untuk A2 itu adalah A0. Kenapa A0? Karena kita cobakan saja untuk K sama dengan 2. Berarti A0 tambah 2, berarti K-nya sama dengan 0. A0 tambah 2, itu akan mendapatkan nilai A2. Itu akan otomatis K-nya itu sama dengan 0. Nah, makanya dia akan jadi A0 X pangkat 2. Dan kita substitusikan nilai A3-nya ini, kita substitusikan nilai A3 ke dalam persamaan, ke dalam ini. Berarti negatif 1 per 3 faktorial A1 dikali dengan X pangkat 3. Dan untuk X pangkat 4, itu akan kita substitusikan nilai 0, berarti 0, hilang, berarti habis, ya, bukan habis sih, maksudnya nilainya 0, tidak perlu kita tulis lagi. Dan untuk A5, X pangkat 5, itu kita substitusikan nilai A5, yaitu negatif 1 per 5 faktorial A1, nih. Lalu kita untuk A6, X pangkat 6, itu tidak ada juga, karena dia tadi nilainya 0. Lalu untuk 7,
untuk A7, itu kita substitusikan negatif 3 per 7 faktorial A1. Dan untuk A9, kita akan substitusikan negatif 5, 3 per 9 faktorial A9. Dikurang sampai tak hingga. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan kelompokkan. Ini ada A0. Ini ada A0. Maka kita kelompokkan menjadi A0 dikali 1, ini kan tadi 1, koefisiennya 1, ini koefisiennya negatif X kuadrat. Berarti 1 dikurang X kuadrat. Ditambah dengan, kita kelompokkan nilai A1. A1-nya di sini ada 4. Ada 5. Ada 5 A1. Berarti A1 dikali dengan X, ini X, dikali dengan X pangkat 3, 1 dikurang dengan 1 per 3 faktorial A1 X pangkat 3, dikurang dengan 1 per 5 faktorial A1 X pangkat 5, dikurang dengan 3 per 7 faktorial A1 X pangkat 7, dikurang 5, 3 per 9 faktorial A1 X pangkat 9, dikurang sampai tak hingga. Maka kita akan mendapatkan persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A0 Y1 X ditambah A1 Y2 X. Ini, berarti yang ini menjadi Y1X, dan yang ini menjadi Y2X. Sama seperti resume kita tadi, bahwa persamaan umumnya yaitu yang ini. Ini persamaan umum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.